Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Rifki Ananta Fahriza. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membawakan sejumlah berita-berita aktual dan faktual dalam kegiatan belajar mengajar, mata kuliah, teknik reportase, dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Pertama, kita akan mengenali mata perkuliahan, yaitu proses produksi jurnalisme investigasi, dimulai dari fase yang paling krusial dan seringkali paling memakan waktu, identifikasi dan pemilihan ide. Fase ini sekedar mencari berita hangat, melainkan menyelami lubang kelam yang sering diabaikan, mendeteksi pola ketidakadilan, penyalahgunaan, kekuasaan, atau korupsi sistematis. Seorang jurnalis investigasi harus memiliki hidung untuk cerita yang tersembunyi di balik permukaan yang sering berawal dari keluhan masyarakat, laporan internal yang bocor, atau keanehan dalam data publik. Setelah ide potensial teridentifikasi, dilanjutkan dengan penilaian kelayakan, di mana jurnalis harus mempertimbangkan secara realistis apakah cerita ini layak untuk dikejar, apakah ada korban yang bisa diwawancara, apakah ada dokumen pendukung yang mungkin bisa diakses, seberapa besar risiko hukum dan keselamatannya, serta apakah dampak sosial yang diharapkan sepadan dengan sumber daya yang akan dikerahkan. Begitu hijrah diberikan, dimulailah tahap penelitian dan perencanaan yang meliputi pembacaan literatur yang ekstensif, pemetaan aktor-aktor kunci, pelaku, korban, saksi, ahli, dan penyusunan strategi peliputan, termasuk merancang daftar pertanyaan kritis dan mengidentifikasi jenis bukti seperti apa yang diperlakukan untuk membangun cerita yang kokoh. Lalu kemudian, tahap inti dari seluruh proses adalah pengumpulan bukti, sebuah fase operasional yang penuh tantangan dan ketelitian. Disinilah senjata utama jurnalis investigasi wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan pelacakan dokumen diterapkan. Wawancara tidak dilakukan sekali jalan. Seringkali membutuhkan pendekatan berulang, membangun kepercayaan dengan narasumber, mengonfirmasi setiap detail. Pelacakan dokumen bisa melibatkan permohonan informasi berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik atau yang setara, menganalisis laporan keuangan, data pengadaan, ataupun dokumen pengadilan, serta memverifikasi keasliannya pada era digital. Analisis data menjadi pilar tak terpisahkan, di mana jurnalis harus mengolah set data besar, menganalisis rekening, bank, transaksi, atau pola komunikasi untuk menemukan anomali yang mencurigakan. Setiap informasi, baik dari wawancara maupun dokumen, harus melalui uji verifikasi yang ketat. Prinsip double check bahkan triple check adalah harga mati, memastikan bahwa setiap fakta, nama, tanggal, dan pertanyaan dapat dipertanggungjawabkan pengadilan sekalipun. Proses verifikasi ini berjalan beriringan dengan analisis dan interpretasi, di mana semua bukti yang terkumpul disusun seperti puzzle, dicari kaitannya, dianalisis motifnya, dan dibangun menjadi sebuah narasi sebab akibat yang logis dan koheren. Lalu setelah itu, gunungan bukti terkumpul dan terverifikasi, barulah masuk tahap penulisan dan penyusunan narasi. Tantangannya adalah mengubah fakta-fakta kompleks dan data yang kering menjadi sebuah cerita yang menarik, mudah dipahami, namun tetap akurat dan proporsional. Struktur tulisan harus dibangun dengan alur yang jelas, menghubungkan titik-titik temuan, dan menyajikan bukti yang tak terbantahkan. Selama proses ini, tinjauan hukum dan etika mutlak dilakukan setiap kalimat. Setiap tuduhan harus dikonsultasikan dengan penasihat hukum untuk meminimalisir risiko pencemaran nama baik ataupun gugatan. Setelah naskah disetujui, masuklah ke tahap produksi akhir, di mana naskah dikemas dengan elemen pendukung seperti grafik, foto, atau video untuk memperkuat pemahaman audiens. Sebelum diluncurkan ke publik, dilakukan pratayangan dan koordinasi dengan seluruh jajaran redaksi untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi respon dan dampak pasca publikasi. Akhirnya, karya tersebut dipublikasikan melalui berbagai platform media. Namun, tugas belum berakhir. Tahap tindak lanjut dan evaluasi sangat penting, di mana redaksi harus memantau tanggapan publik, respon dari pihak yang diinvestigasi, potensi tindakan hukum, dan yang terpenting, dampak nyata dari investigasi tersebut. Apakah memicu penyelidikan resmi, perubahan kebijakan, atau perbaikan sosial? Melalui seluruh tahapan yang panjang, rumit, dan penuh disiplin, inilah jurnalisme investigasi menjalankan fungsi sucinya sebagai pilar demokrasi dan pengawas kekuasaan. Demikian sajian berita hari ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Rifki Ananta Fariza mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.